Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan intisari ladasan kemarin bagian 7 ya, S2. Ini dikarenakan S3-nya agak sedikit, langsung kita melompat aja ya ke intisari ladasan bagian 8 dengan cover video masih tentang bis kejar-kejaran ya, antara bis Prima Jasa ya dan bis apalah. Ini hanya cover untuk pemanis saja ya, yang penting fokus kita ke intisari ladasannya. Bagian 8 dari buku Jangan Bersedih Intisari Ladasan karya Dr. Adegordi dengan judul Hadapi dengan Tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Tertawa yang wajar itu laksana balsem bagi kegalauan dan salep bagi kesedihan. Pengaruhnya sangat kuat sekali untuk membuat jiwa bergembira dan hati berbahagia. Bahkan karena itu, Abu Darda sempat berkata, "Sesungguhnya aku tertawa untuk membahagiakan hatiku." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sekali tertawa hingga tampak gerahamnya. Begitulah tertawanya orang-orang yang berakal dan mengerti tentang penyakit jiwa serta pengobatannya. Tertawa merupakan puncak kegembiraan, titik tertinggi keceriaan dan ujung rasa sukacita. Namun yang demikian itu adalah tertawa yang tidak berlebihan, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, "Janganlah engkau banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu mematikan hati." Yakni tertawalah sewajarnya saja, sebagaimana dikatakan juga dalam pepatah yang berbunyi, "Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah." Bahkan tertawalah sebagaimana Nabi Sulaiman ketika ia tertawa karena mendengar perkataan semut itu. QS An-Nahl ayat 19. Janganlah tertawa sinis dan sombong sebagaimana dilakukan orang-orang kafir. Tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mujizat-mujizat, kami dengan serta-merta mereka menertawakannya. QS Az-Zukhruf ayat 47. Dan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada penghuni surga adalah tertawa. Sebagaimana yang dikatakan Allah, maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. QS Al-Mutaffifin ayat 34. Orang Arab senang memuji orang yang murah senyum dan selalu tampak ceria. Menurut mereka, peringgai yang demikian itu merupakan pertanda kelapangan dada, kedermawan sifat, kemurahan hati, kewibawaan perangai, dan ketanggapan pikiran. Dalam Fathul Hadir, Ahmad Amin menjelaskan, demikian, orang yang murah tersenyum dalam menjalani hidup ini bukan saja orang yang paling mampu membahagiakan diri sendiri, tetapi juga orang yang paling mampu berbuat, orang yang paling sanggup memikul tanggung jawab,
orang yang paling tangguh menghadapi kesulitan dan memecahkan persoalan, serta orang yang paling dapat menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Andai saja saya disuruh memilih antara harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi dengan jiwa yang tentram, damai, dan selalu tersenyum, pastilah aku memilih yang kedua. Sebab, apa artinya harta yang banyak bila wajah selalu cemberut? Apa artinya kedudukan bila jiwa selalu cemas? Apa artinya semua yang ada di dunia ini bila perasaan selalu sedih, seperti orang yang usai mengantarkan jenazah kekasihnya? Apa arti kecantikan seorang istri jika selalu cemberut dan hanya membuat rumah tangga menjadi neraka saja? Tentu saja seorang istri yang tidak terlalu cantik akan 1000 kali lebih baik jika dapat menjadikan rumah tangga senantiasa laksana sorga yang menyejukkan setiap saat. Senyum tak akan ada harganya bila tidak terbit dari hati yang tulus dan tabiat dasar seorang manusia. Setiap bunga tersenyum, hutan tersenyum, sungai dan laut juga tersenyum. Langit bintang gemintang dan burung-burung semuanya tersenyum, dan manusia sesuai watak dasarnya adalah makhluk yang suka tersenyum. Itu bila dalam dirinya tidak tercokol penyakit tamak, jahat, dan egois yang selalu membuat rona wajah tampak selalu kusut dan cemberut. Adapun bila ketiga hal itu meliputi seseorang, niscaya ia akan menjelma sebagai manusia yang selalu mengingkari keindahan alam semesta. Artinya, orang yang selalu bermuram durja dan pekat jiwanya tak akan pernah melihat keindahan dunia ini sedikit pun. Ia juga tak akan mampu melihat hakikat atau kebenaran dikarenakan kekotoran hatinya. Betapapun setiap manusia akan melihat dunia ini melalui perbuatan, pikiran, dan dorongan hidupnya, yakni bila amal perbuatannya baik, pikirannya bersih, dan motivasi hidupnya suci, maka kacamata yang akan ia gunakan untuk melihat dunia ini pun akan bersih, dan karena itu ia akan melihat dunia ini tampak sangat indah, mempesona. Namun bila tidak demikian, maka kacamata yang akan ia gunakan melihat dunia ini adalah kacamata gelap yang membuat segala sesuatu di dunia ini tampak serba hitam pekat. Ada jiwa-jiwa yang dapat membuat setiap hal terasa berat dan sengsara. Tapi ada pula jiwa-jiwa yang mampu membuat setiap hal menjadi sumber kebahagiaan. Konon ada seorang wanita yang di rumahnya selalu melihat segala sesuatu salah di matanya. Akibatnya sepanjang hari ia merasa dalam gelap gulita hanya karena sebuah piring pecah, makanan keasinan karena terlalu banyak garam, atau kakinya menginjak sobekan kertas di dalam kamar. Ia sontak berteriak dan memaki siapa dan apa saja yang ada di rumahnya. Hal seperti ini sangat berbahaya, sebagaimana percikan api yang setiap saat siap melahap
apa saja yang ada di depannya. Oke kawan, sudah dulu ya. Ini terlalu panjang, ntar saya lanjut di bagian yang kedua ya, dengan judul masih tetap hadapi dengan tersenyum, karena ini terlalu panjang dan mohon maaf bila membacanya agak belepotan atau kurang sreg di telinga. Dan terima kasih yang sudah nonton. Semoga kita semua tetap senantiasa menjaga kebaikan hati, kebaikan jiwa, dan kebaikan tindakan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.